Akhirnya kunci digital kita selesailah sudah, dan kita akan coba ya. Nih, ini udah ngunci, nggak bisa apa-apa. Dengan cara pertama dengan fingerprint. Nah, sudah unlock, hijau, bisa membuka. Oke. Nah, kemudian kita akan gunakan cara kedua dengan pin. Ini tutup, kunci, tuh ya. Dan kita gunakan pin. Oke, kita gunakan pinnya ya. Nah, gitu. Ini pinnya pin bawaan pabrik. Oke, kemudian yang berikutnya. Yang ketiga, cara membukanya adalah dengan menggunakan kartu. Nah, ini kartunya ya, bentuknya seperti ini. Dikasih dua kita. Nah, jadi ini diginiin. Tuh, udah membuka hijau ya. Oke. Kemudian cara yang terakhir kalau kepepet adalah cara manual, yaitu dengan menggunakan kunci, anak kunci ini kan udah terkunci ya. Nah, kita tinggal masukkan, ini ada tuh ya lubangnya, kita masukkan lubang ini dan kita geser sedikit aja, udah kayak gini. Tuh, sudah ngebuka. Oke, gitu saja. Kita akan lihat bagaimana caranya, cara pasangnya, dan cara setting adminnya di video yang lain supaya tidak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengganti kunci manual ini dengan kunci digital. Nah, ini merupakan penggantian yang kedua kali ya. Kita lihat bahwa kunci digital ini bisa dibuka dengan fingerprint, sidik jari, kartu ya, kartu mini, kemudian pin, nomor pin seperti ATM, dan kunci manual. Jadi ada 4 cara untuk membukanya. Oke, ini keseluruhannya seperti ini ya, kuncinya ya, boxnya. Nih, banyak fitur-fiturnya dan ini harganya yang paling murah. Nah, kita beli di Depo Bangunan Bandung ya. Harganya 900.000, kurang sedikit ya. Nah, jadi isinya seperti ini. Kita buka dulu secara kilat ya. Oke, kita sudah kosongkan semua ya supaya tidak pusing kameranya. Jadi ini dia kartunya, ada 2 ya, kuncinya ada 2. Kemudian di sini untuk akses kartu didekatkan begitu ya, dan juga untuk pin di sini ya. Kemudian ini untuk fingerprint. Jadi ini cara membukanya ya, fingerprint, kemudian kartu didekatkan, kemudian pin di sini dan kunci ya. Nah, kalau kunci di sini nih, nah gitu ya, dari bawah nih, nggak kelihatan kalau dari luar. Nah, kemudian disertakan juga di sini baterai, nanti disimpan di sini ya, di bagian dalam. Ini yang bagian luar ya, ini yang bagian dalam ada baterainya, nanti baterainya masuk di sini. Oke, kemudian hal yang lainnya ini mesin kuncinya, kemudian ini untuk tutup lubang di kusen, ini untuk penahan lubangnya ya, untuk di kusen di luar. Ini ada as-asnya nih untuk masuk ke situ, dan ada skrup. Juga ada user guide dan ada ini pola-pola ya untuk ukuran dan lubang-lubangnya nih. Sudah kita robek nih ya. Ini untuk supaya lubang ini nanti pas di sana. Oke, nah jadi kita akan buka ini ya. Jadi kalau kita lihat nanti si kunci ini, nah ini akan ada penyesuaian ya, karena lubangnya berbeda nih. Nah, kemudian ini juga akan ada penyesuaian. Jadi di sini nanti akan kita buka, kurang lebih lubangnya nanti di sini nih. Jadi harus kita beli apa namanya ya, pahat begitu ya, atau tatah kalau kita sebut di Bandung, untuk ini melubangi. Harus yang dimodif itu yang ini lubangnya ya, karena posisinya beda.
Nih kalau kita cek, tadi saya ambil dulu nih, kurang lebih tuh kayak gitu. Nah, dan kemudian pastinya di sini juga ada perubahan, ya. Dan salah satunya yang berubah itu adalah ini kurang dalam nanti. Dan kemudian ada beberapa lubang yang harus kita bor. Jadi bor itu wajib, ada pahat wajib, begitu ya. Oke, akan kita lanjutkan, akan kita kumpulkan dulu alat-alatnya. Demikian dulu, kita lanjutkan dengan pengeboran dan kemudian pemasangan ininya ya di sini. Baik, kita akan buka paralel aja ya nih biar cepat. Kita akan buka dulu lubang kuncinya karena akan kita perbesar. Dan ini juga secara paralel kita bongkar dulu kuncinya karena ini juga akan diperdalam sedikit. Kemudian akan dibuat beberapa lubang sesuai pola. Oke, kita sedang perdalam dulu nih ya lubang kunci yang sebelumnya. Oke, sekarang sudah di dalam ininya ya. Nah, sudah bisa masuk si kuncinya. Kemudian kita pakai polanya ini, tolong dibuka dulu, dilepas. Nah, ini ya, tuh. Nah, kita paskan dengan ini pola pinggir. Dan ini harus dibolongin nih. 1, 2, 3. Ya. Oke, mari kita proses bolong. Baik, ini sedang pemboran ya, 3 lubang sesuai dengan pola tadi. Nah, sementara ini sudah selesai ya. Ininya udah kedalaman udah cukup. Oke, pemborannya udah cukup dulu. Nah, jadi polanya tolong diambil. Kita kan tadi sudah pakai pola ya. Jadi di pola tadi lubang ini diperbesar ya. Nah, polanya kan tadi begini ya. Nah, kemudian yang atas ini dilubangin. Sesuaikan saja, tidak mengikuti sebesar ini ya karena udah masuk. Kemudian ini untuk tengahnya dan ini untuk satu lagi yang bawah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini sudah cukup, udah masuk. Coba dimasukkan aja sekarang. Oke, terus pasangkan dulu bagian handle-nya ya. Kabelnya dimasukkan dulu. Oke, pas ya. Kemudian bagian dalamnya, ini ada PCB dan baterainya ya. Nih, baterainya dimasukkan ke situ. Kemudian ada per. Ya, ini untuk di sana ya, untuk penahan. Dimasukkan. Nah, dimasukkan si asnya. Oke, hati-hati lipatan kabelnya, susun yang baik. Jangan sampai kegencet. Nah, gitu ya, didorong ke dalam. Oke, skrup dulu. Skrupnya ada beberapa macam ya. Iya. Kebetulan yang ini ada 2, yang coba 2 macam. Nah, gini ada yang pendek, ada yang panjang. Oke, buat yang di atas adalah yang pendek dulu ya. Ini pemasangan kedua ya bagi kami. Jadi lebih lancar yang sekarang. Dan yang ini adalah skrup yang panjang yang di bawah. Ya, tadi juga kita potong dulu asnya ya. Sebagaimana di pintu sebelumnya, asnya kepanjangan kita potong 3 mili untuk yang ini. Oke, sudah kencang. Masukkan dulu baterainya, ada 4 biji. Nah, ini harusnya langsung nyala ini. Coba, nah betul ya, langsung nyala tuh.
udah langsung aktif nih. Tapi fingerprintnya bisa siapapun ya, belum spesifik siapa. Nah ini untuk tutupnya supaya rapi ya. Oke, jadi kita buka, kita coba. Nih udah ya. Dan untuk mengunci di sini. Oke, nah kita sekarang mau pasang lubang sebelah sana untuk di sana ya. Nah kita tandai dulu tuh kayak gini ya. Coba pegang. Nah kita kan akan masang ini ya di sana. Nah jadi ini patokannya ini tuh. Nanti kan akan masuk ya, ini bolak-balik sama. Nah, jadi kita patok dan kita ambil asnya jarak yang aman atas dan bawah. Kita tandai nih pakai garis atas. Tolong dipegang ini. Nih. Ya. Nah, jadi di as ini supaya jarak ini dan jarak sisa ini kurang lebih sama. Dan kita garis buat nih garis di sini. Dan ini buat garis juga di sini. Tuh, dilepas. Nah, ini udah kita buat garisnya ya. Nah, ini akan kita lubangi dan ini tadi prosesnya sudah kita lubangi. Nah, jadi sudah diperbesar. Asalnya hanya ini dan di bawah sini ya. Sekarang sudah diperbesar karena kita butuhkan ini. Nih, yang ini tadi ya. Jadi kita paskan ini ada sisa yang bekas kunci sebelumnya. Nah, sok coba dipasang si plastiknya dan besinya ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, tinggal dikencengin aja. Ya. Ya, kita menunggu dikencengin. Jadi, sekarang kunci digital kayak gini sudah murah ya. Kami dulu di kantor harganya tidak kurang dari 6 juta. Dan prosesnya itu tidak langsung kayak sekarang ya. Harus dipencet dulu. Kalau sekarang sih fingerprint ditempel sudah langsung bisa membuka. Jadi harganya sudah sangat murah sekarang. Pemasangannya udah bisa dikerjakan sendiri, lebih mudah. Kalau harus sama tukangnya ya, susah. Oke, mari kita coba. Ini kita buka dulu ya. Nah, sudah nih, sudah terkunci ya. Nih, kalau dari dalam, dari luar maksudnya, ini lepas kayak gini. Ketika begini, kita langsung kunci tuh. Ini memang belum kenceng ya, belum dikencengin. Nih, udah nggak bisa nih, jadi harus pakai fingerprint. Oke, jadi pemasangan tahap 1 ini sudah selesai. Kunci sudah bisa beroperasi dengan baik. Nanti tinggal kita rapihkan. Nanti ada bagaimana memprogram usernya. Tapi kami sudah buat ya untuk memprogram ini menjadi admin di video sebelumnya waktu kami memasang kunci ini yang pertama. Jadi tidak akan diulang, nanti akan kita berikan link videonya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.